Sawallah. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد ثمن إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم ومدادياتهم على هذه النصوص الصلاة لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana bi hadzal makan linastami' bihi nasihatad dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lamatil qabdatir rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismaniyah ma'adinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyati wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'ih فهم منه إليه وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحيد إلى يوم يبعث من أبنيت وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat majelis radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, engkau peliharakan akan lidahmu daripada mendoakan atas seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh ini kita disuruh memeliharakan lidah. Jadi lidah kita ini dipelihara, cuman di sini yang ketujuh sudah. Jadi ketujuh ini kita memelihara lidah kita itu daripada mendoakan atas seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk Allah ini yang kita doakan itu jangan sampai kita itu doanya ada pas yang disuruh Allah. Jadi kita memelihara lidah kita ini jangan sampai mendoakan makhluk Allah dengan doa kejahatan. Dan jikalau ada seseorang itu menzalim, menganiaya akan dikau sekalipun. Artinya orang itu menzalim kita kah, menganiaya kita kah sekalipun, tetap kita jangan hendak mendoakan kejahatan. Jadi doanya yang baik aja. Nah, ketika Nabi dianu oleh Abu Jahal, tetap sidin mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kaum nya kada
kada tahu. Dan seandainya Nabi mendoakan, ya, jadi Nabi tajungkang lah, ya lah. Nah cuman lantaran apa? Doa tadi jangan sampai mendoakan kejahatan. Walaupun orang tadi menzalim. Kita dizalim orang, kita dianiaya orang, kita mendoakan jangan sampai doa kejahatan. Jadi doa yang bagus saja. Beriman, doanya berrezeki, doanya selamatan, ya kan? Jangan dibalas dengan doa kejahatan. Dan engkau serahkan perbuatannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita misalnya dianiaya orang, jangan mendoa bungol bangsat kurang ajar, jangan. Nah kita yang salah. Jadi kita apa? Kita serahkan perkara kita, perbuatan orang yang menzalim kepada kita tadi, yang kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan sampai kita kena kisos. Nah, mun kita nang kana, nah kita nang rugi lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'a thumma yabqa lizzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang dizalim oleh orang ini dizalim oleh orang, sesungguhnya meminta ia akan doa atas orang yang menzalim akan dia, hingga dibalasnya oleh Allah Ta'ala akan dia. Kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasannya itu padanya, maka nanti dituntut ia akan orang yang dizaliminya itu. Jadi kita misalnya ini sama cara bahasa orang toh, saya kong menampar, ini menampar juga. Soalnya ini menampar ini kan sama pada tamparan lah. Soalnya ini tergencang sedikit tamparannya. Nah maka labihan tamparannya tadi itu jadi kisos. Nah, jadi kena dituntut di akhirat apa nang dizaliminya. Sama cara bahasa orang tuh, ikam ini bungolnya. Ya kalau lalu dijawabnya bungol lagi ikam. Nah, itu sangkut. Nah, jadi kalau kita mengatakan orang dikatakan orang misalnya kita ini disambut orang ikam bungol, ya sama tak. Tapi kalau kita mengatakan tadi orang tadi mengatakan bungol, lalu kita menjawab bungol lagi ikam. Nah itu kisas bayar sama kita lah. Cara ibarat nang ujar orang tua bilih labihan karena. Nah itu karena kisas yang di akhirat. Balasan itu apa? Padanya maka menuntut ia akan orang yang dizoliminya tadi. Nang kelebihannya tadi. Amun sama, amun kurang ada jadi masalah. Artinya jangan bahasa orang itulah orang menampar misalnya nih, gencang. Kita menampar juga cuma gemet. Nah itu kita yang kadang-kadang istilah bahasanya tuh. Sama kayak mengatakan tadi bungol dia sama. Nah itu kada berkisas. Artinya kada dituntut kada dibalas nih. Tapi kalau kena ujar orang bungol lagi ikam. Nah sangkot itu talabih. Nah talabih lah. Nah, jadi bila kita menzalim akan dia hingga dibalasnya oleh Allah Ta'ala akan dia, kemudian ada tertinggal bagi orang yang zalim itu tadi lebih daripada balasannya itu, maka menuntut ia akan orang yang dizaliminya itu tadi. Nah, di mana karena pada hari kiamat umpat juanya. Nah, makanya jangan sampai lidah kita ini mendoakan kepada orang.
Orang padahal kada sa anu itu misalnya menyambatinya nih, sekalinya doanya mudahan tejungkang, mudahan mati tejang kalak, mudahan apa, nah macam-macam. Padahal orang tadi sedikit aja, ada kita duanya bilang hapus. Siapa itu anak tejung kalak toh aja, misalnya. Lalu kita duhun ini itu, anu dipatok anu apa-apa misalnya. Nah maka itu kan kelebihan. Jadi kelebihannya itu nanti dituntut pada hari kiamat. Lantaran apa? Lantaran lidahnya tadi. Jadi lidah kita ini jangan sampai doanya tadi jahat lawan orang, mendoakan. Marah orang ma'aniaya lah. Jadi kita doakan dengan yang baik. Ya Nabi lah. Nabi itu seorang nabi, seorang rasul. Ketika Abu Jahal hendak menjebak lawan nabi kita, maulah lubang di muka sidin maulah. Artinya lubang ini supaya nabi kita itu terperosok dalam lubang tadi. Lalu diwadahkan babuhan apa? Babuhan Abu Jahal memadahkan Muhammad. Abu Jahal garing. Abu Jahal sakit. Lalu naharan Nabi kita lah jijing oksidin. Padahal Abu Jahal ini sakit kada. Cuman tadi hendak menjebak Nabi. Supaya Nabi kita itu terperosok ke dalam lubang yang digali oleh babuhan Abu Jahal tadi. Itu kopi. Biar kada tahu. Lalu begitu hendak sampai ke lubang, maka Allah perintah Jibril toh. Situ nah satop betis Nabi suruh pulang. Ya. Dan begitu hendak menjejak satop betis kaki Nabi langsung suruh berpaling. Lalu kada merasa lagi Abu Jahal deh. Melihat Muhammad, melihat Nabi kita berpaling, maka Abu Jahal mengia Muhammad ke sini, Muhammad ke sini. Ya. Kada ingat lagi di lubang tadi. Iya nang apa? Tercabur, lah tercabur. Nang ini nang man zalama zulima. Barang siapa menzalim orang, niscaya dizalim orang. Nah itu seorang juga lah. Nah, jadi begitu sudah masuk, maka diulur tali kada sampai-sampainya juga. Ada kawan angkat Abu Jahal. Dalam kira-kira lah. Nah, padahal kan Muhammad bilanya aku masuk Islam. Lalu Nabi kita paling menolong kepada Abu Jahal. Begitu diulur Nabi tangan, maka Abu Jahal naik. Begitu selamat Abu Jahal, apa nang diucapkan terima kasih ya kada. Sekalinya apa? Muhammad sihir, Muhammad ni sihir. Yalah. Tapi Nabi ada busan-busan sidin supaya membawa kepada masuk Islam. Kada kawajalah. Nah, itu sudah ketentuan Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nang baisian lidah kita ini jangan sampai mendoakan orang nang celaka. Mendoakan kejahatan. Mendoakan yang kada baik. Jadi kita doakan orang supaya orang itu mendapat taufik, dapat hidayah, dapat rezeki, dapat anugerah Allah yang banyak. Nah, jadi semuanya itu. Jadi kita bagus nih mendoakan orang. Nyama mantul kita nih mendoakan orang lah. Jadi kalau kita sudah mendoakan orang, jadi pantul mudahan sampean nih sugih mudah. Nah itu pantulannya kita supaya sugih juga. Ini dua orang. Ya, Nabi pun waktu apa? Sidin kada nang meminta bakarinah. Maka Allah menyuruh apa nang engkau pinta. Nabi kada sidin. Nah,
Nah, artinya Nabi diberikan pangkat Habibullah, kekasih Allah. Nah, macam-macam sidin gelar lah, gelar Nabi nih. Nah, jadi Nabi sini gak hendak meminta ini, minta ini. Gitu. Seandainya Nabi itu meminta, istilah bahasanya tuh, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gunung-gunung bertawar. Orang zalim lawan Nabi. Gunung ini bertawar. Nak balik ya, Nabi kada sidin. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan petunjuk kaumku itu karena ini kada tahu. Itulah. Nah, jadi jangan sampai kita doa tadi, doa jahat kepada orang, menghinakan deh. Nah. Yang kedelapan, engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada al-mizaj, artinya bergurau, dan daripada sukhriyah, artinya bersanda-sanda, dan daripada istihza bin nas, artinya menghinakan akan manusia dengan dia, permain-mainnya akan dia, dan semua yang demikian itu ditegahkan oleh hukum fikih, melainkan sedikit juga. Nah, jadi kalau sedikit biasa-biasa aja lah. Nah, maka yaitu tiada mengapa, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Jangan engkau perbentahi akan seseorang daripada saudaramu, dan jangan engkau pergurau akan dia. Nah, jadi jangan menggurau lah, bergurau lah, itu deh. Bahano kita salah lawan lidah tadi. Nah, tapi amun nang bergurau mengerti aja lah. Nah, bergaya lah bahasanya tuh. Jadi jangan sampai kelebihan. Kelebihan timbul sangit lah. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahwa yang ditegahkan daripada bergurau-gurau itu yaitu yang berlebih-lebihan. Jadi terlalu labih lah. Suatu orang anak menangis itu berlebih-lebihan, katanya bergurau lah. Karena bahwa yang demikian itu membawa pada membanyakkan tertawa. Dan membanyakkan akan tertawa itu mematikan akan hati dan meninggalkan akan dia, dan terkadang jadi membawa kepada durhaka. Jadi kalau terlalu benar kita gini, bila terlalu benar tertawa bisa nak menangis. Ini apa? Kebanyakan tertawa benar. Nah, itu bisa membawa pada membanyakkan tertawa tadi. Membanyakkan akan tertawa itu mematikan akan hati. Jadi hati keras lelak lantaran kebanyakan tertawa. Dan meninggalkan akan dia, dan terkadang jadi membawa kepada durhaka, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula liyatakallamu bil kalimatil yudhika biha ashabahu fayuhwa biha fi qa'ri jahannam 70 hasiban. Bahwa seseorang lagi berkata, ia dengan satu perkataan. Ini nih berkata satu kali perkataan ini tadi. Ngapa tujuannya? Supaya jadi tertawa-tawa orang. Jadi orang ini berkata sidin tadi supaya tujuannya tadi orang tertawa dengan dia. Maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya. Naudzubillah, jauhnya lah. Sedikit aja lah. Sedikit aja istilah bahasa orang itu kan, sedikit satu kalimat yang menyebabkan tertawa. Nah, sebab yang demikian itu dijatuhkan kena di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya. Lawas bener lah.
Nah maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada bergurau-gurau, bersanda-sanda, karena yang demikian itu menghilangkan akan malu, dan malu itu alamat iman. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, al-haya'u syu'batun minal iman. Bermula malu itu alamat daripada iman. Nah, cara ibarat orang kita pakaian bajunya lah, bajunya itu kan kemaluan juga. Nah memakai nang asa kada malu kah memakai nang besinglet. Nah udil besar handap, artinya apa, kelihatan lah aurat, han kada malu kah kita. Nah itu kan al-haya, malu. Jadi seperti al-haya'u syu'batun minal iman, bermula malu itu alamat daripada iman. Kan kalau bersanda gurau itu katar laluan hilang malu lah, kalabihan diorang kalabihan lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal imanu qurina jami'an baidaru bi ahaduhuma rupial akhar. Bermula malu dan iman itu daripada malu dan iman itu disertakan keduanya itu, bahasa kita itu beserta keduanya itu, maka apabila diangkatkan salah suatu daripada keduanya itu, niscaya diangkatkan akan yang lainnya, yakni malu dan iman itu bersama-sama keduanya itu. Maka jika hilang malu itu, maka hilang iman. Nah, ini nang aleh lah, ada bisa maandak ya. Bila malu tuh orang otomatis dah, maka hilang iman. Cuman kok cara bahasa tuh, kami hilang iman kada kait tuh. Cuman istilahnya nih, coba biarlah kita melihat nih, melihat orang itu misal, tuan guru nih berduduk berjinjir bersepuluh kah misalnya. Lalu kita tadi, nang si perempuan tadi lalu bersinglet kah sih dia, wah itu kan ada malunya lah kita, kan sama kayak hilang iman, ya lah. Tapi ya begitu melihat, betudung, bekarudung, bebaju, nah itu kan sama kayak malu tadi. Nah itu contohnya, artinya kalau orang itu lalu tadi, kan kalau tahu-tahu sih dia bersinglet tangan panjang. Nah, orang tuan guru nang dilalui misalnya deh, kira-kira kada talalo, ya kan? Kada talalui toh, itu biasanya. Cuman apa? Kalau hilang imannya tadi, iya nang melalui lah. Nah, jadi bila malu itu hilang sudah, nah iman bisa hilang. Maka itu besertaan keduanya tadi. Jadi Nabi itu beserta kedua-duanya. Cara beserta kedua-duanya itu ya, bila malu hilang, iman hilang juga. Nah, kan malu lawan iman sama. Al-haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Bermula malu dan iman itu disertakan keduanya itu sama posisi kedudukannya, maka apabila diangkat salah suatu daripada keduanya, malukah, imankah yang diangkat, niscaya diangkatkan akan yang lainnya itu, atau empat juga yang lain, yakni malu dan iman itu bersama-sama keduanya. Maka jika hilang malu, maka hilang iman, dan jika ada malu itu, maka iman ini pun ada. Malu itu ada, iman pun ada. Nah itu. Jadi bahasa kita itu kada kawan yang sebuting ini hilang, kaumpat juga. Cara ibarat dulu di orang Sarawan beli ikan segitu ada Sarawan dia, ada Sarawan juga. Modelnya kayak itu, yalah. Nah, jadi kita paksa Sarawan dia. Nah itu. Dan diambil daripada hadis ini bahwa orang yang tiada malu itu yaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya keimanannya. Bukan hilang selajur kada, keimanannya itu kada sempurna. Dan lagi bergurau dan bersanda itu menghilangkan akan haibah daripada hati manusia,
dan lagi membawa ia akan meliarkan akan hati manusia, liar hati manusia itu deh, lantaran kebanyakan bergurau, dan lagi menyakiti akan hati manusia, ya kan ngaran kebanyakan lah, kan bisa eta salah pandir sedikit, imbahnya udah bertampar, ya, gara-gara apa tuh deh, gara-gara kalabihan bergurau. Dan lagi bergurau dan bersandai itu membawa kepada perkelahian dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakitan di dalam hati. Jadi tak buat barataan. Lantaran apa tadi? Lantaran bergurau tadi. Lantaran begayaan tadi. Lalu timbul perkelahian, timbul pukul-bapukul, timbul mamai-bamamai. Sama kan? Itu gara-gara apa tadi? Gara-gara bergurau-gurau tadi. Jadi jangan sampai kita itu membuat kebanyakan tertawa, ya kan. Nah, kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, fala tumazih ahada, fala tumazih ahadan, wa in ma zahaka fala tujibhum wa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi wa kum minal ladina idza marru bil lagwi marru kirama. Kata Imam Ghazali, jangan engkau pergurau-guraukan akan seseorang. Jika mempergurau-guraukan akan dikau oleh orang yang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab akan dia, berenailah. Dan berpaling engkau daripada mereka itu hingga masuk ia berkata-kata di dalam perkataan yang lain. Dan jadikan dirimu itu daripada seorang yang apabila lalu mereka itu maka berdapat dengan yang sia-sia. Maka lalu mereka itu dengan kemuliaan. Jadi supaya lalunya kita tadi mulia lah. Kita tambah kali kita jawab nah itu tuh setengahnya lah. Nah kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin wa'lam annal yasira minhu fi ba'dil awqat. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Mudah-mudahan kita berataan kita doakan nang mendapat musibah, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan Allah rezeki, selamat berataan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an 'amalan shalihan warzuqna halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.